Hai, saya akan membahas sebuah soal dari OpenCatis, judulnya adalah Column Rulers. Menurut saya soal ini cukup mudah, tapi memberikan dasar yang baik untuk introduction ke brute force solution menggunakan iteratif. Let's check it out. Oke, jadi soal ini secara singkat, kita itu diberikan sebuah himpunan integer yang unik. Contohnya di sini ada 0, 1, dan 3. Nah, dari himpunan ini kita itu bisa menggunakan pasangan dari anggota himpunan ini untuk menyatakan sebuah jarak atau distance. Jadi misalkan kita punya jarak 1, distance 1. Nah, ini bisa kita nyatakan dari himpunan 013 ini dari 1 dikurangi 0, seperti itu. Terus misalkan kita punya jarak 2, ya kita bisa menyatakan dari 3 dikurangi 1. Kayak gitu. Nah, di soal ini, kalau kita lihat dari problem description-nya, kita itu akan diberikan beberapa inputan yang terdiri dari paling sedikit 2 atau paling banyak 25 integer dari range 0 sampai 2000. Nah, kemudian kita itu diminta untuk menentukan kategori dari golem rulernya, apakah perfect, missing, atau bukan golem ruler. Nah, untuk kategorinya yang perfect, dia tuh dikasih tahu di sini. Ini perfect. Jadi kalau himpunan itu bisa digunakan untuk menghitung jarak 1 sampai n, di mana n-nya itu adalah largest mark atau nilai terbesar dari himpunan tadi. Gitu. Nah, untuk yang not a ruler itu kita bisa lihat dari constraint-nya tadi yang dikasih tahu bahwa si golem ruler ini bisa dibilang golem ruler kalau distance-nya itu atau jaraknya bisa dinyatakan dari pasangan anggota himpunan yang unik, jadi tidak berulang. Gitu. Kemudian selain itu kalau missing itu artinya kita tidak bisa menyatakan ya mungkin jarak keberapa dari 1 sampai n-nya tadi. Itu lebih jelasnya kita coba lihat langsung ke contoh inputnya aja. Saya hapus dulu. Oke, jadi untuk input pertama 0, 1, dan 2 itu outputnya not a ruler. Kenapa? Karena kita lihat dari input 0, 1, dan 2 berarti kita itu menyatakan jarak 1 sampai 2 karena largest dari himpunan kita itu 2. Nah, untuk 1 kita bisa menyatakan dari 1 dikurangi 0 atau 2 dikurangi 1. Nah, karena dia tidak unik, maka dibilangnya not ruler, seperti itu. Kalau yang perfect sudah kita tahu 031 tadi. Nah, sedangkan untuk 05, missing 1, 2, 3, 4, karena dari himpunan 0 dan 5, kita tuh cuma bisa menyatakan 5 saja, distance 5. Sedangkan 1 itu tidak bisa, 2 juga tidak bisa, seterusnya sampai 4. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita coba langsung coding. Solusinya seperti apa, dan saya di sini akan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Let's check it out. Oke, jadi untuk Golang rulers saya akan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Saya sudah siapkan filenya, sudah ada snippet Golangnya. Jadi kita coba mulai dulu. Oke, ini tidak butuh. Oke, jadi step pertama kita perlu baca dari standard input sampai end of file. Kemudian untuk setiap barisnya kita perlu simpen ke ya sebuah slice gitu untuk kita proses selanjutnya. Untuk membaca dari standard input sebenarnya ada beberapa cara yang saya gunakan menggunakan package Bavio atau buffered.io karena secara performance lebih bagus
Hal ini disebabkan dia lebih jarang memanggil system call karena menggunakan buffered I/O itulah gitu. Jadi saya coba buat dulu scanner sini, scanner, kemudian kita ambil dari steady in. Oke. Nah, untuk kita scanner ini dia punya function scan yang akan return false kalau sudah tidak ada input lagi. Jadi kita tinggal looping saja scan di sini. Terus setiap scan ini dia akan return sebuah line yaitu input kita. Jadi kita bisa bilang teks ini, terus karena masih bentuknya teks dan masih dia itu kan modelnya kayak misalkan 013 gitu, dipisahkan oleh spasi, maka kita perlu ya pisahkan dari spasi itu, kemudian simpan ke slice. Jadi misalkan saya bilang marks s itu adalah string split ini input, separator adalah spasi. Nah, setelah ini kita perlu melakukan komputasi dan ngeprint hasilnya. Jadi untuk itu kita buat sebuah function yang namanya solve. Parameternya ya ini, si string ini returnnya adalah string. Kita return dummy dulu. Nah, nanti untuk tiap inputnya kita akan mengeluarkan outputnya. Jadi saya simpan ke variable results. Terus kita tinggal panggil function kita marks s. Dan kita tinggal print ln aja. Misal gini. Oke. Nah, terus untuk ini kita perlu convert dulu sebelum kita proses dari string ini jadi integer. Jadi saya buat slice marks type integer dan ya si marks s. Kemudian kita akan loop dari ini sampai dari si marks s ini, dan marks index kita pakai string conv atau i. Dan returnnya 2. Oke, cuma di ignore karena pasti tidak mungkin karakter aneh sih kalau dari soalnya. Sudah begini, terus kita udah dapat marksnya. Habis itu kita perlu menentukan nilai n dari distance kita. Jadi distance kita kan definisinya adalah 1 sampai n, dimana n tadi adalah largest dari marks. Itu saya akan sort dulu si marks. Kemudian kita bisa bilang n marks landmarks 1, kita ambil yang indeks terakhir paling besar. Nah, ini kemudian kita buat dulu, jadi kita kan punya 3 kondisi gitu kan ya, 3 conditions, dimana ada yang missing kalau si distance-nya itu jadi kondisi pertama dia bukan not ruler kalau distance i atau idx itu lebih besar dari 1. Jadi kalau misalkan distance 1 itu bisa dinyatakan oleh 2 kemungkinan pasangan anggota himpunan, maka dia bukan ruler. Kemudian kalau ada missing itu ada distance idx yang 0, selain itu kan perfect. Nah, untuk itu kita perlu nge-track distance-nya ini ada berapa jumlahnya sesuai sama pengurangan dari anggota himpunannya. Jadi saya buat dulu slice namanya distances,
kemudian length-nya panjangnya adalah dari n plus 1. Nah, kenapa n plus 1? Karena kita ignore indeks ke 0. Jadi misalkan distance 1, ya udah kita simpan ke indeks 1 dari slice distances ini. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu menghitung jarak yang bisa dinyatakan dari kombinasi pasangan anggota himpunan kita. Nah, karena dia pasangan pair of sets, jadi kita itu perlu two nested loops, jadi dua kalang looping. Jadi saya bilang dari 0 sampai dari landmarksnya, kemudian kita plus kita pakai looping sederhana, kemudian J ini sebelahnya karena nggak mungkin duplikat, harus unik, plus 1. Nah, kemudian kita tinggal bilang distance itu adalah si marks J kurangi marks I. Kemudian kita perlu menghitung frekuensinya, jadi kita tinggal bilang distance plus. Oke. Ini terlalu besar teksnya, jadi saya kecilin terus. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal looping sepanjang distances ini untuk kita ngecek sesuai sama kondisi tadi. Jadi kita tinggal bilang jadi sorry, karena kita juga perlu si missing ini. Kalau misalkan ada yang missing, kita perlu deklarasi slices missing misalkan namanya, dia tipenya integer. Ini sebenarnya bisa kita specify besarnya, mungkin worst case dia kayak sepanjang si n, cuma untuk lebih praktis aja sih. Tapi kalau inputnya besar bisa berpengaruh karena bisa jadi terjadi amortized complexity. Oke, kita loop sepanjang distancesnya. Oh iya, kalau misalkan kita pakai style looping begini, kita nggak bisa skip, bisa kita skip si 0, cuma kayak harus tambahin if lagi. Jadi saya itu pakai looping ini aja lah, 1 dari length plus. Terus kita tinggal cek aja kalau misalkan si distance K lebih dari 1, kita tinggal bilang total ruler. Kalau dia dari 0, berarti si missing ini perlu di append dengan si K, karena tadi indeksnya adalah K, indeksnya distance-nya adalah si K ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal cek apakah si missing besar dari 0. Kalau iya, kita akan return string missing bla 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 bla, dimana ini members of missing sets. Oke, jadi kita bisa pakai string terus di plus, tapi untuk lebih efisien concatenation-nya kita pakai string builder saja. Builder, terus kita pakai method write string missing, terus kita loop untuk setiap elemen missingnya, kita write lagi ke buildernya, tapi kita perlu format dulu dia. Kalau sudah, tinggal kita return si stringnya. Oke, gitu. Kalau enggak sih, kalau aman-aman aja, kita tinggal return si perfect. Gitu. Nah, coba kita compile dulu. Oh, ada salah. Mana yang salah itu? Oh, ini. Ya, kapan nih ini?
Oh ya, ini kan ada sorry. Coba 013 perfect. 013 Motorola 05. Oke, kayaknya udah sih. Oke, sekarang kita coba upload. Sebelumnya saya sudah upload sih, cuma untuk buktikin aja. Jadi ini kode kita tadi. Terus coba kita submit. Oke, accepted. Oke, jadi ya sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.